SBMPTN. Ya pasti kalian tahu ya, yang kelas 12 pasti udah kenal dengan yang namanya SBMPTN. Apalagi SNMPTN yang tinggal ngasih nilai rapot aja, kalian tinggal nunggu gitu. Nah SBMPTN ini adalah tes dimana kalian harus lulus dari SBMPTN supaya bisa masuk ke perguruan tinggi yang kita mau. Bayangin aja, satu jurusan itu direbut oleh 1000 pendaftar. Walau 1000 pendaftar, tapi yang tersedia kursinya hanya 30. Bayangkan. Nah, di sini aku akan nge-share gimana persiapanku waktu aku ikut SBMPTN bersama teman-teman. Di sini aku udah dapat 5 hal gimana kalian akan menghadapi SBMPTN dengan hati yang tenang. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Latihan soal. Emang kalau kita lihat, soal UNAS itu lebih mudah daripada soal SBMPTN. Itulah kenapa SBMPTN itu derajatnya lebih tinggi. Itulah kenapa kalau kita belajar SBMPTN, itu sama aja kita udah belajar untuk UNAS. Nah, untuk latihan soal SBMPTN, kalian juga bisa cari di internet. Kalian cari aja keywordnya SBMPTN, IPA, atau IPS, atau IPC, tahun 2016. Misalnya ada soal tahun lalu, karena soal tahun lalu itu juga dibawa pulang. Jadi pasti ada lah yang nge-share soal SBMPTN tahun 2016. Atau juga kalian kurang puas, mungkin tahun 2015 juga bisa, 2014 juga bisa. Emang referensi soal itu harus dipilih oleh teman-teman, karena itu sebagai latihan kalian. Buku bank soal juga bisa, karena di sana juga banyak yang menawarkan, bahkan menerbitkan buku-buku untuk latihan SBMPTN. Atau juga kalian dapat latihan soal dari sekolah atau dari les. Nah, itu juga harus dipelajari. Jangan dibuang, tetap disimpan dan pelajari. Kalau kalian nggak tahu caranya, tanya ke teman atau tanya ke guru kalian. Udah, itu aja. Masih banyak juga selain dari buku-buku, ada juga biasanya perguruan tinggi itu mengadakan simulasi SBMPTN di kotanya. Ada juga tryout dari tempat les atau tryout juga dari sekolah, dan juga ada tes gambarnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin masuk ke jurusan desain, pasti ada tes di mana kalian akan diuji keterampilan kalian. Nah, itu akan dibahas di video selanjutnya. Milih jurusan. Nah, inilah yang membuat teman-teman itu sok-sokan galau. Aku mau ini, aku mau itu, aku nggak mau ini, aku nggak mau itu. Itu perguruan tingginya keren, itu perguruan tingginya nggak keren. Simpelnya gini, kalian mau masuk kuliah itu mau gengsi atau mau belajar. Kalau kalian ingin meniti masa depan, pilihlah jurusan yang sesuai dengan tujuan kalian. Jangan mengikuti yang keren-kerennya dan hits-hitsnya jurusan itu. Jangan ikuti keren, ikuti kemampuan kalian. Pilihlah jurusan yang ingin kalian pelajari di pilihan pertama, dan pilihan kedua dan pilihan ketiga itu yang sesuai juga dengan kemampuan kalian. Jangan ngawur, karena kalau ngawur di pilihan 2 dan pilihan 3, tiba-tiba kalian lulus di antara dua pilihan itu, tahu kan? Karena waktu kuliah pasti akan bilang, aduh aku kok salah jurusan sih. Itulah yang sering terjadi di dunia SBMPTN. Pilihlah yang serius, jangan main-main. Kalau bisa konsultasikan ke guru BK sekolah kalian. Bisa kalian searching juga di web-web masing-masing universitas. Kalian harus cari-cari informasi itu. Mungkin jurusan kalian ada di kota sini, ada di kampus ini, ada di kampus itu. Jadi tidak hanya terpaku pada satu kampus saja. Ya kalian harus siap untuk menghadapi tes SBMPTN itu. Banyak-banyak belajar. Dan ketahui juga berapa pendaftar pada tahun lalu. Misalnya, jurusan ini pendaftarnya ada 500. Namun yang diterima hanya 20. Nah, itu kalian harus cari-cari juga. Nilai yang harus dicapai untuk jurusan itu berapa, itu juga harus dipertimbangkan. Makanya banyak konsultasi ke guru BK kalian. Namun pada nyatanya, waktu aku masuk ke dunia perkuliahan, itu tidak ada yang namanya kampus negeri sama kampus swasta. Semua sama, kampus semua sama dalam pembelajaran. Mungkin yang beda hanya biaya kuliah, gedung kampus, dan akreditasinya aja. Tapi yang terpenting adalah niat dari pribadi itu masing-masing. Kalau kalian niat belajar, ya udah di mana aja pasti kalian akan belajar. Ada kok kampus yang tidak begitu terkenal, tapi mahasiswanya jadi sukses. Nah, itulah tergantung dari pribadi masing-masing. Karena ingin sekolah atau ingin gengsi. Nah, kalau kalian gengsi, cuma pengen masuk kampus itu, kampus ini, nggak mau itu, terus gelem opo? Aduh, aku kok salah jurusan sih. Mental. Emang akan ada masa dimana kalian akan bosen dalam mengerjakan tugas atau mengerjakan latihan-latihan soal, karena soalnya itu aja, terus nggak ada yang berubah. Mungkin cuma sedikit-sedikit rumus yang dirubah. Itulah dimana mental kalian dilatih supaya kalian waktu di kuliah
itu tidak kaget lagi. Tugasnya seabrek, tugasnya segini. Nah, itu nggak kaget lagi. Ada yang teman tambah agresif karena sudah mulai bosan, sudah mulai penat, disentuh dikit marah, dipanggil marah. Nah, itulah yang kita butuhkan, namanya sabar. Gak usah panik, gak usah galau. Teruslah berdoa dan dekatkan diri kalian pada Tuhan sebaik mungkin, karena itulah penenang kalian. Kalau kalian mau curhat, curhat aja ke guru BK atau ke teman kalian atau ke orang tua. Yang lebih baik adalah curhat ke yang lebih tua, jangan ke teman kalian. Itu saran saya. Kalau kalian butuh hiburan atau butuh refreshing atau butuh piknik, nah, lakukanlah itu. Tapi jangan berlarut. Itu aja dari saya. Kalau misalnya ada yang salah atau mau nambahin, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan jangan lupa subscribe juga. Kalau video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Silahkan copy link di bawah, atau juga bisa di-share di Facebook atau di Twitter. Dan masih banyak lagi sosial media yang bisa kalian share. Nah, inilah tips SBMPTN dari aku, dan let's be creative. Dan ini adalah jadwal SBMPTN 2017. Semangat belajar ya.